Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpah curahkan rahmatnya kepada kita semua, dan juga salawat serta salam tidak lupa semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PPC atau pemuda-pemudi Cimanggu II yang sudah berkenan hadir di majelis yang mulia ini. Tidak lupa kepada Pak Yayu sebagai bendahara Karang Taruna Kampung Cimanggu II, kami ucapkan selamat datang. Dan juga kepada teman-teman yang tidak bisa hadir dikarenakan mungkin karena ada beberapa masalah yang di luar rumah ataupun yang juga sedang tidak sehat, kami ucapkan selamat menonton di channel YouTube Pemuda-Pemudi Cimanggu. Saya di sini sebagai pembawa acara akan menguraikan beberapa acara yang sudah kami rangkai. Pertama ada acara pembukaan, yaitu mari kita sama-sama buka majelis ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga ada pembacaan sholawat. Yang keempat ada tausiah yang berjudul Hakikat Cinta atau Manajemen Cinta yang akan disampaikan oleh Ustadz Hani Harun Zailani. Kemudian ada sesi tanya jawab. Kemudian di acara terakhir ada pun penutupan doa. Supaya tidak membuang waktu terlalu lama, mari kita langsung saja ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Muhammad Rafi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma hola, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dolan fahada, wa wajadaka ilang fa'agna, fa'ammal yatima fala takhar, wa amma sa'ila fala tanhar, wa amma binikmati rabbika fahaddis. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Muhammad Rafi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bermanfaat khususnya bagi dirinya pribadi, umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang ketiga ada pembacaan pelantunan salawat yang akan dibawakan oleh saudara Jajan Jamaluddin.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ونفسي بأجنبي كل إلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتيم ونستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس أجبار كل ما أرينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Jajang Jamaluddin yang telah melantunkan salawat. Semoga bermanfaat khususnya bagi dirinya pribadi, umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Untuk acara selanjutnya, acara tawasulan dulu dari yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Hani Zailani, dan nanti akan dilanjutkan dengan tausiah ya, yang tema yang berjudul pada malam ini adalah hakikat cinta, yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz Hani Zailani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian karena materi mau tapas dulu rasa saya
sasarangan kalau kurang sadayana khususnya para pemuda-pemudi hadir hadir untuk aku sadayana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aku bagi urang rencana urang itu darama mudah-mudahan sing sarehatkeun mobil khusus para sepuh urang anu aya di dieu darama video penginten kayak Pak Oyo pilah di dieu darama doakeun urang sadayana mudah-mudahan Allah ningali damai. Amin. Oke, terakhir khusus kalau para karuhun urang mengikuti raya di alam dunia mudah-mudahan jadi nama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-hadiyah sulihal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ziyatihi tabi'in kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nahum khususan man samara wa nabi sabadihi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa saya Allah dijabah. Amin ya Allah. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemuda, pemudi anu kuring kuring dibanggakan oleh para tokoh pemuda sepuh itu termakok gitu. Kusinten dihormat. Alhamdulillah ugi ayeuna urang tiasa kempeng dina acara pengawasan pemuda. Insyaallah kita sepakati karena sim kuring masuk gado-gado bahasana biasanya ame lebih naon demina lebih cair gitu suasanana. Alhamdulillah pada malam ini kita akan bedah tentang cinta. Di dia Pak Ujang atau saya kisi-kisi silahkan dibagikan saja ya, untuk sekedar dilihat sacekap nawae mudah-mudahan. Para pemudi anu tos garis, pemuda anu tos karase, anu insyaallah kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Diskusi kita malam ini kita akan mencoba membahas tentang manajemen cinta dan berbagai problematikanya. Manajemen cinta dan berbagai problematikanya.
biasanya ketika kita berbicara cinta, biasanya yang terbersih kata Nabi pada umumnya adalah cinta lawan jenis, kan gitu ya. Padahal itu tidak termasuk dalam ranah bahasan cinta yang sesungguhnya. Nanti kita akan bedah di dia atau saya kisi-kisi silahkan dibaca-baca sambil disimak. Dan ini sudah ada pendahuluannya ya. Nanti kita akan diskusikan bersama. Silahkan mau sampai jam berapa tergantung dengan kuatnya rasa cinta kita terhadap ilmu, gitu ya. Sebagai pendahuluan akan coba dipaparkan dulu bahwa berbicara masalah cinta itu sangat luas cakupannya, tidak hanya sekedar cinta seputar makhluk, tetapi cinta lebih luas meliputi segala hubungan baik sesama makhluk maupun makhluk terhadap kholiknya atau sang pencipta. Bahkan juga cinta itu menyangkut segala aktivitas kita sehari-hari gitu. Kegiatan yang kita lakukan itu akan lurus, akan mendapatkan kebahagiaan kita didasari dengan rasa cinta. Sehingga cinta memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita akan termotivasi apapun pekerjaan, apapun amal, apapun aktivitas kita dengan cinta. Tetapi perlu diingat juga cinta kadang menghancurkan aktivitas kita. Jadi intinya cinta itu bakal mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu pendahuluan gitu ya. Jadi perlu untuk kita, karena di mana letaknya cinta itu secara syahwat, secara taat gitu. Jadi ada cinta yang memang berdasarkan keimanan, ada cinta yang berdasarkan syahwat. Tetapi bukan berarti cinta yang berdasarkan syahwat itu tidak boleh. Tidak demikian. Silahkan Allah membolehkan cinta syahwat, seperti cintanya seorang laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada seorang laki-laki, atau cintanya kepada satu benda misalnya. Cintanya kepada harta misalnya, karena kekayaan, karena mobil, kan kan hub itu cinta. Itu tidak dilarang, silakan. Tetapi di sini perlu kita memanage cinta agar cinta kepada apapun itu menjadikan fitrah cinta. Cinta ini fitrah pembawaan yang sengaja anugerah yang diberikan Allah kepada seorang manusia, kepada manusia, bahkan kepada makhluk lain selain manusia, itu dianugerahi oleh rasa cinta, tidak bisa dibuang dan jangan dihilangkan. Kalau menghilangkan rasa cinta berarti menyalahi fitrah, menolak fitrah dari Allah sebenarnya telah dianugerahkan. Nah, makanya agar fitrah cinta ini membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, maka perlu dimanage. Mana sih cinta yang sebenarnya, sejati? Begitu kan? Ya, ini oke. Lebih luasnya kita diskusikan. Ini kisi-kisinya saya sudah catat. Nah, kemudian yang kita akan bahas adalah hakikat cinta. Hakikat cinta. Hakikat cinta itu pada dasarnya ada dua. Tadi sudah sebutkan, cinta yang sesuai dengan syariat, yaitu yang dilandasi dengan keimanan dan keyakinan dalam hati. Yang kedua ada cinta yang tidak sesuai dengan syariat, yang dilandasi dengan syahwat. Silakan bisa dibuka dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 15. Surat Ali Imran 15. Kemudian cinta yang tidak sesuai dengan syariat dilandasi dengan syahwat itu ada dalam surat Ali Imran ayat 14. Ininya berapa? Kalau nggak salah, zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa'i, dan seterusnya. Bahwa manusia itu oleh Allah
memberikan anugerah, diberikan rasa kecenderungan, kecintaan, syahwatnya itu minan nisa'i kepada wanita, bagi laki-laki, bagi wanita kepada laki-laki, kemudian kepada harta benda, wal banina kepada anak-anak, cinta. Kalau tidak ada rasa cinta kepada anak, ya bagaimana menjadi seorang bapak, bagaimana menjadi seorang ibu, mau bisa ngurus gitu, namun tidak punya rasa cinta. Wal qantaratin minaz zahabi wal fiddah, cinta kepada harta seperti emas dan perak gitu ya. Kemudian wal khayli musawwamah, cinta kepada binatang peliharaan, binatang ternak, wal an'am wal haras dan lain-lain. Nah, padahal kata Allah zalika mata'ul hayatid dunya, itu semuanya kesenangan yang menipu, yang memperdayakan kalau tidak bisa memanajenya, kalau tidak bisa menempatkannya. Allah indahu husnul ma'ab, padahal hanya ada di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Itu satu. Nah, itu hakikat cinta. Jadi cuma dua cinta. Cinta yang dilandasi dengan iman dan cinta yang dilandasi dengan syahwat. Dua-duanya boleh-boleh. Karena Allah sudah gariskan dalilnya masing-masing. Boleh. Cuma yang jadi masalah kita harus tahu bagaimana cara mengelolanya. Nah, kemudian yang bab ketiga ada tanda-tanda cinta. Tanda-tanda cinta itu alamatul hubb. Alamatul hubb, tanda-tanda ciri-ciri cinta. Yang pertama adalah banyak mengingat sesuatu yang dicintainya, pasti. Itu. Kalau seseorang mencintai sesuatu apapun yang kita cintai, pasti kita akan selalu mengingatnya. Lamun poho berarti poho cintanya. Ya. Itu bisa dilihat di Al-Anfal ayat 2. Al-Anfal ayat 2, silakan bisa dilihat. Kemudian yang selanjutnya adalah ada rasa kagum. Kagum. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, wallahu yuhibbul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Sakupi hari depan sebelumnya mau soleh masukkan ayat itu. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu kekaguman kita terhadap Allah, bahwa Allah itu adalah khaliq, pencipta yang al-bari', pencipta yang tidak memerlukan contoh dan tidak ada contoh sebelumnya. Lamun orang dikatakan sesuatu pasti orang dengan contoh apa itu. Allah tidak melihat contoh. Tetapi Allah Sang Maha Pencipta yang tidak butuh contoh. Itu ya. Al-Musawwir yang membentuk rupa, yang memberikan rupa kepada hamba-Nya, kepada manusia, kepada makhluk lainnya dengan rupa yang sangat bagus. Itu kan harus menimbulkan rasa kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita mencintai sesuatu, itu harus ada rasa kagum. Itu ya. Jadi di dia tidak dibahas cinta birahi biraja. Dalam Islam itu tidak ada cinta birahi. Ketika kita mencintai seseorang, kemudian karena birahi, karena kecantikan, karena kegantengan, itu bohong itu. Cintanya bohong, karena akan ada penyesalan. Yakin akan ada penyesalan, karena secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya, ketika sudah bersatu, kemudian dalam salah seorang ada kekurangan, kita akan kecewa. Betul, kita akan kecewa. Maka di apa? Di manage dulu, diolah dulu. Benar gak cinta ini? Ketika kita menemukan pasangan, benar gak cinta saya ini kepada si Anu? Jangan sampai nanti kecewa. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada rasa ridho dan kerelaan. Ya, harus ridho. Kita mencintai Allah dan Rasulnya, ya harus ridho.
ridho terhadap takdirnya, ridho terhadap ketentuannya, ridho terhadap perintahnya yang Allah berikan. Jika Allah memerintahkan apa saja, itu pasti ada kebaikan di dalamnya dan hikmah. Maka kita harus ridho. Begitupun cinta kepada sesuatu, ya kita harus rela, harus berkorban dalam yang keempatnya pada siap berkorban, harus berkorban untuk yang dicintainya, untuk kekasihnya. Kalau tidak ada pengorbanan, harus ada pengorbanan cinta. Oke, kali-kali ya Quran malah menjadi buminya ayat sisi. Itu ada dalil-dalilnya semua itu. Kemudian rasa takut itu rasa takut naon? Harap cemas dalam Al-Quran bahasanya adalah harap cemas gitu. Poin ke berapa itu? Poin ke 5 ya. Nah, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahban. Harap cemas. Jadi harap cemas itu timbul dari rasa kecintaan yang sangat mendalam. Harus ada rasa harap dan cemas. Namun harapan nanti gede gitu, tapi cemasnya sok sieun teu kapake gitu kan gitu. Sok sieun teu kapake, sok sieun ngaret ka itu di rumah tangga juga sama seperti itu. Nanti kalian juga akan berumah tangga akan merasakan bagaimana suami harap cemas kepada istri, tapi tidak pun sama. Karena masing-masing takut dan berharap dikasih sayang, berharap dihargai, semuanya gitu, tapi takut tidak diterima harapan itu, takut tidak diterima pengorbanannya. Itu biarkan, karena itu adalah timbul di rasa cinta. Selanjutnya berharap roja, ya mah harapan atau roja, pengharapan, beri pengharapan. Di Al-Quran surat Al-Ahzab dicarioskeun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Jadi pasti di dalam diri pribadi, perilaku Rasul itu, di dalam sejarah Rasul, di dalam kehidupan Rasul, baik dari mulai lahir ke dunia sampai perjuangan dakwah dan sampai meninggalnya, itu uswatun hasanah, mengandung pelajaran yang baik untuk diikuti, diteladani dan diamalkan, karena bagi orang yang memang mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada harapan. Begitupun cinta-cinta yang lain. Ngapunten. Kapalingan. Nah, selanjutnya bisa dibaca taat atau ketaatan, dan selanjutnya tingkatan cinta. Tingkatan cinta itu ada di sini ada 6. Yang pertama adalah cinta kepada Allah. Untuk apa? Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu untuk menyembah dan mengabdikan diri. Itu. Kita mencintai Allah untuk menyembahnya dan menjadi hamba-Nya. Itulah salah cinta kita. Cinta kepada Rasulullah untuk apa? Rasulullah dan cinta kepada Islam untuk diteladani dan diikuti, bukan untuk dipertuhankan. Nah, lamun salah dina pengertian cinta kepada Allah dan Rasul bisa sesat. Jika di orang Nasrani, orang Kristen itu kenapa mempertuhankan Isa? Karena salah mengolah cintanya, berlebihan dan ulah, itu kan? Sehingga orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Sudah salah cintanya, bukan seperti itu. Para nabi itu dicintai oleh kita umatnya adalah untuk diikuti dan diteladani sunnah-sunnah, bukan untuk dipertuhankan. Nah, begitupun cinta kepada orang-orang mukmin, baik itu keluarga atau komunitas atau jamaah dan lain-lain, itu untuk saling menyayangi, mengasihi. Baik itu kalau suami kepada istri, istri kepada suami, nah itu untuk saling menyayangi, cintanya bukan untuk
dijadikan sebagai atau dipertahankan, sehingga segala perintahnya harus diturut, segala khayalan aku tidak. Jadi akan menimbulkan kebutaan cinta atau disebut cinta buta kalau tidak bisa. Nah, karena saking cintanya kasih etan, poek gitu, sehingga ketika ada sesuatu cemburu berlebih, akhirnya itu jadi rusak cintanya. Kan kejadian kabogohna dibunuh karena cemburu, itu karena cinta-cinta yang buta, yang tidak didasari dengan iman. Dasarnya sahabatnya tadi. Intinya. Nah, kemudian selanjutnya cinta kepada kaum muslim pada umumnya itu untuk persaudaraan atau ukhuwatul muslimin. Cinta kepada kaum muslimin pada umumnya sebutan itu ukhuwah harus ada. Yang kelima, cinta simpati kepada manusia secara umum, baik kepada kaum muslimin, kepada kaum kafir, kepada kaum yang belum Islam pun harus kita, tetapi beda kadar cintanya, bukan seperti cintanya kepada kaum muslimin. Cintanya di sana adalah untuk kita dakwahi, ya, untuk kita dakwahi, kita mencintai mereka, kita menghargai mereka, karena kita diwajibkan untuk mendakwahi mereka. Cinta yang terakhir adalah cinta kebendaan untuk dimanfaatkan. Jadi cinta karena kita resep karena harta, karena emas, bukan untuk dimulai, bukan untuk dimasukkan ke dalam hati sehingga leungit ge ingat baik, bukan seperti itu. Tapi hanya untuk dimanfaatkan saja. Mobil manfaatkan untuk kepentingan keperluan kita, untuk penunjang saja. Jadi karsep mah untuk dimanfaatkan. Ketika itu tidak bermanfaat, jangan kita pegang terus. Bahaya. Apapun ketika tidak bermanfaat, maka jangan dipegang dan jangan dicintai lagi. Karena cinta di sini terhadap kebendaan itu untuk dimanfaatkan. Kalau ada manfaatnya, ya mari kita manfaatkan. Kalau tidak ada, buang, karena akan membahayakan. Sementawis pemaparan cekaplah gitu ya, sebagai bahan renungan dan bahan kajian orang malam ini. Sementawis sakit dulu banyak pemaparan, nanti kita lanjutkan dengan diskusi kita malam ini. Silakan apabila yang mau menambahkan ataupun yang mau bertanya dan lain-lain, silakan. Atau mau mengutarakan pengalaman, silakan. Sesi ini adalah sesi terbuka untuk kita diskusi. Terbesit penasaran tidak silakan, mungkin kuping silakan saja ditanyakan, ya, terbuka di sini ya. Silakan di pamugat manawi atau istri, silakan. Sambil menunggu silakan. Ya, silakan. Ada. Ya. Saya sempat kamari meneruskan kumaha cenah hukum bobogohan gitu kan. Terus terang saya tidak bisa menjawab karena tidak ada hukum bobogohan. Karena di Islam bobogohan, jadi bingung menjawabnya. Yang ada dalam Islam adalah satu tabarruj, yang kedua adalah khalwat. Lamun nu disebut bobogohan adalah tabarruj dan khalwat, maka hukumnya adalah haram. Ya, jadi lebih tanya, Pak, bobogohan hukumna naon? Bingung. Tidak Islam bobogohan.
yang ada tabarrud khulwat. Tabarrud itu adalah banyak macam tabarrud itu. Tabarrud itu bisa ngobrol perduaan di rumah, usaha yang lain mahram bisa oke. Tabarrud itu berjalan atau keluar rumah bagi seorang perempuan memakai wangi-wangian sehingga berperasaan ingin ingin diambut sengit gitu. Para pria misalnya itu juga tabarrud dan banyak lagi, atau keluar ke penutupan orang misalnya kebuka orangnya itu juga tabarrud. Banyak macamnya. Kalau kholat itu ngobrol berdua-duaan yang mencurigakan yang bukan mahram, dua lawan jenis yang bukan mahram, itu namanya kholat. Maka itu dua-duanya haram. Lalu pembunuhan bukan persepsinya bukan itu, saya tidak tahu. Begitu jawabannya seperti. Terus pembunuhan dan hukuman sebenarnya gitu. Itu sebenarnya pembunuhan dan hukuman. Kita tentunya sangat dibuka. Silakan yang mau bertanya apa? Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya izin bertanya, lebih bagus nikah dulu atau mapan dulu sebelum nikah? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Dan itu perlu diketahui. Pertanyaannya adalah lebih baik nikah dulu atau mapan dulu sebelum nikah. Bagi seorang wanita dan seorang laki-laki, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ya ma'asyar syabab gitu kan, dan seterusnya, yang sudah ingin menikah dan takut syahwatnya tidak terkendali sehingga cenderung menimbulkan perbuatan yang tercela, berzina dan lain-lain, maka itu wajib nikahlah atau ada bulan mapan. Mending kawin hukum hangke. Di ayat lain Allah mengingatkan kepada orang semisal itu Iyakumul fuqara yughnihullahu min fadlih. Itu bagi orang yang memang sudah harus nikah dengan alasan siun syahwatna terkendali gitu, sehingga kemana wae nggak berdosa gitu. Itu ya makna nanti Allah iyakumul fuqara yughnihullahu min fadlih, Allah akan mencukupkan dengan karunia-Nya gitu. Asal yakin bahwa nikahnya itu untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan kehormatannya sendiri. Yakin bahwa bakal diterima karunia-Nya, maka akan dikasih rezeki dan lain-lain. Tetapi bagi orang yang tidak seperti itu, artinya dapat menjaga dirinya, dapat menjaga ifahnya gitu, maka alangkah lebih baik ketika maafan dulu. Karena nikah itu kita akan menafkahi keluarga. Itu alangkah lebih baik. Tetapi kalau dirasa mesti kuat kawin. Ya, saya kira itu cukup. Ya. Nah, itu kanggo istri. Lamun kanggo istri, saya kira tidak perlu mapan. Cukup mapannya adalah dalam dalam kedewasaan dan sikap, dan sudah mapan dalam keilmuan rumah tangga. Cukup untuk istri, bukan berarti mapan dalam masalah harta kekayaan, karena istri akan ditanggung oleh suami. Jadi mapan di sini adalah untuk suami hari. Ya, istri itu mapannya setelah saya nikah sudah bisa nanti melayani suami dengan baik. Sudah bisakah nanti saya cara-caranya dalam berumah tangga. Itu mapan seorang istri. Tetapi mapan seorang suami di samping mapan keilmuan dalam masalah rumah tangga nantinya, kemudian
mapan dalam segi kedewasaan, juga diharapkan mapan dalam segi ekonomi memang, karena akan menafkahi kita. Itu paling penting. Cekap ulah puasnya sok taras pendek. Silakan Pak Bogat Manawiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya Pak, Ya. dalam Islam mencintai kepada perempuan kan tadi takutnya cenderung mencintai karena birahi. Ya. Tolong jelaskan bagaimana cara memilih jodoh dalam Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya kurang lebih nikahilah wanita-wanita, kata Rasulullah, dengan 4 perkara salah gitu. Yang pertama adalah kecantikan, yang kedua adalah keturunan. Pertama keturunan, yang kedua kecantikan, kemudian harta, kemudian agama. Ini boleh 4 ya boleh, harus gitu ya, kalau ada gitu harus gitu. Biasanya yang goreng itu yang tahu kan kemudian istri yang luka saya gitu, tapi relatif kan. Kalau kasep dan jenis itu relatif, kalau jelek dan buruk itu pasti ya. Pasti. Nah, itu yang satu. Yang pertama adalah apa tadi, keturunan. Itu harus dilihat keturunan. Artinya bukan saja keturunan harus keturunan kiai, keturunan dosen, bukan seperti itu. Tetapi keturunan soleh, solehah, itu yang penting. Keturunan soleh, solehah, orang tua itu soleh. Terus nini akin lagi soleh. Itu yang dimaksud dengan keturunan yang soleh, yang bisa menjaga agamanya, itu maksud keturunan yang soleh. Yang kedua adalah cantik, memang harus, karena kecenderungan kaum manusia pada umumnya, baik laki-laki maupun perempuan, itu pasti cari yang cantik dan kasih itu gantengnya pasti ya tahu. Tetapi relatif dia tadi nukatilu harta, silahkan, tidak dilarang mencari wanita atau lelaki yang banyak hartanya. Tetapi kata Rasulullah, maka kalau tidak mendapatkan itu, pilihlah yang keempat, yaitu apa? Agamanya. Insya Allah kata Rasulullah, maka kalian akan selamat. Maka kalian akan selamat kalau mencari agamanya, karena dengan agama itu nanti akan dipertemukan dua insan, laki dan perempuan, yang saling mencintai karena Allah. Kemudian Allah akan menurunkan rahmat kepada kedua orang itu karena kesolehan dua-duanya. Itu akan menurunkan rahmat berupa rezekinya yang luas, berupa kecukupannya, berupa ketenangan dalam rumah tangga. Itu akan masih tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikasih. Kalau agama yang dipegang, harta pun mungkin akan lebih barokah daripada ketika kita sudah mapan tetapi kita tidak punya keimanan. Karena lihatnya sudah mapan, hartanya banyak, tetapi tidak dilihat bahwa seorang laki-laki itu atau seorang perempuan itu adalah imannya, tidak dilihat, mungkin akan kecewa nanti. Karena harta bisa saja satu detik dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh ketika belum nikah wah raja nawe sudah mah gitu, ahli nonte
juragan kredit misalnya, rajana juragan anu juga ketika nikah ada gejolak di rumah tangga, usahanya hancur dan lain-lain. Ya, kembali ke itu banyak contoh. Nah, jangan seperti itu. Jadi dimulai tetap agama yang dilihat. Sedikit cekap mana? Nah, satu itu ya. Jadi yang 4 itu. Yang selanjutnya cari jodoh itu dilihat keseharian, dilihat keseharian, itu dilihat maksudnya gini. Jadi untuk mengetahui calon-calon apalagi wanita itu ya kita harus komunikasi dengan orang-orang dekatnya, orang-orang dekat. Tidak usah langsung juga nggak apa-apa kalau nggak berani dan memang kebanyakan kebalik gitunya. Nah, cari aja orang dekat gitu. Kasih pun Tuhan itu ayah membantu dan terus ya tak mahal. Nah itu cara mencari jodoh-jodoh yang baik. Jangan langsung saja karena kenal di YouTube atau tapi di medsos misalnya langsung saja gabung, wah cilaka. Langsung saja nikahnya berantakan tuh, ditipu deh gitu kan. Habis itu istrinya hati-hati. Oh jangan sementara saja. Ada lagi silakan sebelum di tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah boleh kita mendoakan seseorang yang kita sukai dalam konteks ketertarikan terhadap lawan jenis? Sangat boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Ada dongeng siapa ya? Siapa yang dongeng? Jadi zaman dulu ada seorang pemuda namanya Zaid. Zaid hanya seorang budak di hidung nih. Tetapi kan walaupun sejelek-jeleknya seorang lelaki, tetapi anger jodoh main beli sih. Nah, ini lagi ya. Jadi pada suatu hari, kan pembantu itu di seberang itu kerja itu kisahnya di Mesir, memang kisah nyata. Di Mesir ada di seberang sana orang kaya, seorang saudagar kaya punya anak perempuan cantik luar biasa. Ningali baik-baik itu, tetapi dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, sudah kaya mak itu, kita kudu kadu kamu teh pasti dirasa ngadu diletakkan di bos jerokan lah saya dengan dirinya gitu. Itu boleh itu. Karena melihat si Zaid itu dikasih tahu sama majikannya bahwa wanita itu tetap baik, wanita soleh dan jarang keluar. Maka Zaid tertarik karena kesolehannya. Maka berdoa kepada Allah. Apa yang diilhamkan Allah kepada keluarga wanita? Orang tua si bapak wanita itu bermimpi bahwa Allah memerintahkan anaknya untuk dikawinkan dengan seorang lelaki yang hitam tadi. Kemudian wanitanya pun sama bermimpi seperti itu. Bermimpi bahwa saya harus nikah dengan lelaki itu. Balik cincinnya kok lelaki dari mana? Datang ke panggung. Akhirnya pada satu waktu si ayahnya wanita itu berbicara kepada siapa? Kepada anak itu. Wahai anakku, ayah hendak bermimpi begini. Kumaha cik istri, sami siapa abi juga mimpi teh kitu. Kumaha tuh? Mangga abi ridho. Lamun eta mimpi ti Allah kitu sore. Maka pada Allah dunungan si eta Zaid. Dan Zaid memberitahu duluan saya ingin nikahi wanita itu, maka diantarlah oleh dunungan anak itu ke rumah itu bahwa Zaid akan meminang wanita itu, dan wanita itu sudah tahu, ternyata sudah terbuka karena pas dilihat dinamika ini kan dia sarwan dengan tinggi naturali karena
bapaknya itu sandi dina jero impian hati jelas akhirnya ditikahkan mereka bahagia karena itulah saling mencintai walaupun dalam segi rupa tidak jauh berbeda karena Allah sudah menemukan rasa cinta di masing-masing individu. Maka hikmahnya adalah berdoa yang tadi adalah sangat boleh dengan alasan kita mencintai karena kesolehan. Cukup. Ayah deh, mana percaya waktu itu sarapan aja. Masih ada lagi? Jadi banget ya. Al-Quran yang kalau nggak salah surat bahwa wanita solehah wanita solehah untuk lelaki soleh soleh kafir itu berkenaan dengan hukum yang pertama yang sebelumnya adalah bahwa jangan dinikahkan orang yang nikahkanlah orang yang berzina dengan orang yang berzina, artinya jangan nikahkan orang yang berzina dengan orang yang tidak berzina. Kemudian orang kafir dengan orang kafir, jangan dengan orang muslim. Gitu. Kata Allah dalam ayat selanjutnya bahwa hamba sahaya yang soleh lebih baik, hamba sahaya atau abid atau pembantu atau siapapun namanya itu yang soleh itu lebih baik untuk bukan itu. Bagaimana penjelasannya tentang wanita soleh untuk orang-orang yang soleh? Ini kan kesolehan ini relatif. Kesolehan ini relatif. Tingkatan. Kesolehan ini ada tingkatan sesuai dengan ilmu, sesuai dengan hidayah, sesuai dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak sama. Soleh teh sami wae gitu, tidak. Seperti waliullah itu tingkatan. Orang-orang mukmin itu waliullah. Orang-orang mukmin itu waliullah, tetapi tingkat kewalian ada bertingkat. Orang mukmin itu kan orang-orang yang dicintai Allah. Waliullah, tetapi ada tingkatan. Ada tingkatan sama seperti kesolehan juga ada tingkatan. Nah, mungkin tingkatan itu ada di tingkatan mana kita? Solehnya seperti apa? Maka ketika kita solehnya segini, ya dapat tidak juga segini solehnya. Jika meningkat lagi solehnya, pasti akan mendapatkan lagi. Atau, nah, ini menurut Syekh Abdul Karim Zaidan, itu bisa jadi nanti secara bertahap setelah bersatu. Setelah bersatu itu akan ada peningkatan kesolehan. Jadi Allah tidak semata-mata ketika kita nikah langsung dapat yang soleh, tidak. Tetapi Allah memberikan hikmah di sana, memberikan apa? Terutama kepada kedua belah pihak, memberikan satu namanya ladang amal yang luar biasa di dalam pernikahan, yaitu mendidik salah satu atau saling mengingatkan dan saling mendidik antar salah satunya. Artinya
itu ada yang dihantar oleh Allah kesolehan itu ketika kita sudah melampaui misalnya solehnya, tetapi suami atau istri kita masih bawah, kita yang wajib mensolehkan dia. Nanti Allah akan menjajarkan karena kita soleh, maka Allah akan menjodohkan istri kita yang soleh dengan perantaraan kita mensolehkan dia. Kalau ngaduna lamun ayeuna itu karunia Allah kalau memang pas jodoh ketemu soleh dua-duanya. Tetapi kebanyakan tidak seperti itu. Ada yang istrinya begini, ada yang suaminya begini. Nah, ini kewajiban kita saling melengkapi, saling mengingatkan, dan saling menyolehkan. Maka kita di sana ada ladang pahala dalam rumah tangga. Kalau tidak seperti itu, tidak ada bobot rumah tangga dan tidak ada ladang pahala. Ya, bisa dipahami. Nah, itu mungkin seperti itulah secara ringkasnya. Bisa seperti itu. Ya. Terima kasih. Kalau kurang puas silahkan digali lagi ya. Cekap atau lebih agak enggak? Lagi jangan kamu bisa penasaran siapa di dia budal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisha, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Berarti dalam konteks ini kan Allah melarang kita untuk mendekati zina, dan salah satu pendekatan zina itu adalah berpacaran. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana hukum berpacaran jika tidak ngapa-ngapain gitu? Tadi teh ya. Jadi lamunin sunnah mau bobogohan pacaran. Bobogohan temanya pacaran. Itu teh bahasa namanya pacaran. Pacar terus sampai kena kukupan ininya. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu yang sangat baik dan memang saya tunggu sebenarnya. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisha, itu kan bahasa. Salah satu ini yang harus disadari dan dimengerti oleh semuanya bahwa salah satu setan membungkus kejahatan dan kejelekan dengan sangat rapi adalah dengan dihembuskannya satu lawan jenis untuk bertemu. Itu adalah senjata setan, seruling setan dalam bahasa tasawuf. Itu hembusannya adalah sampai ngobrol, itu setan. Tidak ngapa-ngapain memang. Tapi itu salah satu hembusan setan, menghembuskan kepada sanubari masing-masing untuk bertemu. Maka itu termasuk dalam bala taqrabuz zina. Yang apakah tidak boleh ngobrol? Boleh, nggak apa-apa. Tetapi jangan sendiri, itu menjadi masalah. Jangankan ngobrol di lembur, itu mahram anu ka haji wae kan kudu dibarengan ku mahram kudu nama. Ada dibarengan ku mahram, nah kalau istrina anu masih anu kene anu masih anu teh harus dibarengan ku mahram. Nah, ini dalam konteks ini itu juga sudah hembusan setan untuk mendekati zina. Salah satu wala taqrabuz zina itu adalah bertemunya satu pasang laki dan wanita yang bukan mahram. Itu walaupun tidak apa-apaan, tetapi jangan dipungkiri dalam hati masing-masing ada ketertarikan dan ada bisikan-bisikan yang jahat sebenarnya. Itu harus diakui itunya masing-masing. Nah, saudara bersama pengalaman gitu. Itu satu. Innahu kana fahisha, karena akan menjerumuskan kepada perbuatan yang itu satu kali nggak apa-apa, tapi nanti yang kedua kali dan ketiga kali jangan dikira setan akan diam. Ya, jangan dikira akan diam, setan itu terus
akan terus mengompak syahwat kita sehingga kita terjerumus. Maka walau takrobu, jangan mendekati, karena akan masuk nanti. Siga urang dan tenanawan atunya harupan bukan senuan ngaku teh tenanawan orang tidak segan, tapi da panas mah aya gitu. Panas mah aya. Nah itu yang bukan ngobrolnya atau ini yang dilarang, tetapi cari teman, asal agar tidak ada fitnah, gitu. Cari teman. Boh istrina duaan, boh lalakina saurang kita temu salaki duaan, atau dibarengi ku saha itu mahram lah kalau bagus lah itunya kalau dan memang dina pikiran orang ketika orang ketertarikan kecenderungan ke seorang itu biasanya yang ada dalam nyusapna ganjel dina hati teh lah lamun salawat mah can ieu mah gitu kumaha gitu padahal mah teu kudu naon teu kudu heula yang penting ta'aruf itu adalah semacam saling mengenal satu sifat dengan sifat yang lain dengan cara kita berkunjung ke rumahnya, rumah si wanita atau ke rumah itu berkunjung cari ke karakter keluarganya seperti apa, sifatnya itu kita tanya-tanya di sana. Ada cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kira-kira penjelasannya dah. Nah, mudah-mudahan tidak puasnya. Ada yang ngaganjal gitu. Ya? Mangga. Ya, atur nuhun. Mudah. Padahal kan tadi sudah dijelaskan di awal bahwa cinta itu bukan hanya sebatas antara laki-laki dan perempuan, banyak jenisnya. Yang memang budaya kita, budaya bangsa Indonesia termasuk khusus kita di sini masih merasa tabu untuk mengungkapkan ataupun mengatakan cinta. Jadi orang sekalu mengucapkan I love you. Padahal kalau orang luar, saya tadi misalnya ngiplak ke orang barat, ketika seseorang mengasihi mencintai itu mengucapkan I love you itu bukan hal yang salah, karena di dasarnya bukan hanya tadi syahwat ataupun merasa ingin hubungan laki-laki perempuan. Jadi kan ayat cinta itu sebatas anak-anak ke orang tua kan rasa cinta itu ada, tapi kadang-kadang susah diucapkan. Padahal kan nyarios ayah aku sayang kepadamu itu kan sok-sok pasti. Kata saya artinya bapak abdi sayang, tapi orang tua coba lihat ketika seorang anak diberikan rasa-rasa yang lebih oleh orang tuanya, anaknya langsung I love you dad, I love you mom. Tapi orang suka bapak kak, mama kan terus mah artinya apa mama, mah abdinya apa bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama setelah hijrahnya ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Mereka itu tidak segan-segan untuk saling mencintai dan mengungkapkan rasa cinta terhadap saudaranya gitu. Aku mencintaimu, seperti kisahnya Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Rabi itu. Beliau saling mengungkapkan pada laki-laki, saling mengungkapkan, aku mencintaimu, sama aku juga mencintaimu gitu. Memang itu hal yang tidak takut zaman Rasulullah gitu. Kemudian saling mencintainya, dia menawarkan, wahai Abdurrahman bin Auf, aku punya istri 2, cantik. Jika engkau suka sama istriku yang satu, nanti saya ceraikan dan setelah beridah silahkan Anda nikahi istriku. Itu karena saling mencintai gitu, sampai segitunya gitu ya. Itu ungkapan itu memang rasanya faedah, dan banyak lagi contoh-contoh seperti itu gitu ya. Saya telah itu mana ya di teras cekap proyek gitu mah cekap sebagai penutup. Cekap itu dianggap cekap ya, sebagai penutup bahwa lihat di bab 5 ada kelaziman cinta. Jadi hasil dari kita saling mencintai, dan mencintai terutama mencintai Allah dan Rasulnya, itu yang pertama akan menghasilkan loyalitas. Artinya kita akan mencintai siapa saja yang dicintai kekasihnya. Kalau Allah mencintai kaum muslimin, kalau Allah mencintai kaum mukminin, kalau Allah mencintai para wali, maka kita harus mencintai. Kalau Allah mencintai Rasulnya, maka kita harus mencintai Rasul. Kalau Allah mencintai orang-orang mukmin, maka Allah mencintai kita juga harus mencintai. Itu kan loyalitas. Mencintai siapa saja yang dicintai kekasihnya. Namun suami istri karesep, nah orang ingin resep gitu. Namun ada suami resep, kalau istri ingin resep karena cinta sama siapa? Sama suami sama cintai sama istri, maka akan mencintai apa yang dicintai, apa yang dikasih ku istrinya, maka akan mencintai apa yang dikasih ku suaminya. Itu akan terjadi hubungan yang harmonis. Nah, kemudian sebaliknya, membenci siapa saja atau apa saja yang dibenci kekasihnya. Namun Allah membenci orang kafir, maka kita orang kafir yang memerangi, maka kita harus benci. Itu. Maka kalau Allah membenci kekufuran, membenci kemaksiatan, maka kita harus benci kemaksiatan. Kalau Rasulullah benci terhadap pelanggaran hukum, pelanggaran syariat, maka kita harus benci kepada orang yang melanggar syariat. Begitu. Jangan atau biarkan saja mereka, tidak. Kita harus ikut benci karena kita mencintai Allah, mencintai Rasul. Yang membenci itu, maka kita harus ikut benci. Nah, begitupun suami istri sama. Ketika suami benci ada laki-laki masuk rumah, jangan dimasukkan. Itu istri kalau memang mencintai suami, misalnya suami benci terhadap istrinya yang bawa laki-laki itu mau saudara dan saudaranya misalnya, tetapi laki tidak suka, jangan. Sama laki pun seperti itu. Ketika istri tidak suka dengan saudaranya, dengan orang lain yang istri tidak suka, apalagi tidak mau, nah, maka jangan. Itu akan menimbulkan masalah nantinya. Itulah sebagai penutup bahwa cinta akan menimbulkan loyalitas, dan cinta juga akan menimbulkan bar atau wala, atau melepaskan diri dari hal-hal yang dibenci gitu. Eta panggilan biasa didukkan. Mari kita sama-sama saling mencintai. Makanya kata bijak memang diawas ke sadayana. Cuma sebagai renungan saja. Kalau saja terhadap sang raja dan perintahnya kita begitu taat dan kagum serta terpesona akan hadiah itu, maka sungguh Allah telah memberikan kepercayaan hidup bagi kita dengan segala fasilitasnya yang sempurna demi terciptanya harmoni kehidupan dalam naungan ridhonya. Maka Allah berhak untuk lebih dicintai. Mengapa terhadap penguasa dan hadiahnya kita kagum, disuhun, terus terhadap kebijakannya kita tunduk walaupun melanggar syariat, lalu terhadap Allah kita seolah biasa-biasa saja?
mengabaikan. Mana rasa cintanya kepada Allah itu? Maka Allah dengan kecermatan takdirnya telah memilih kita untuk menjalankan tugas hidup yang mulia ini. Kita itu dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah masing-masing kita untuk menjalankan kehidupan ini. Maka Allah kehidupan di nyawaan. Ini pilihan Allah. Maka kita manfaatkan untuk mencintai Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bahasan dan menjadi semuanya tidak puas, tetapi tetap bermanfaat bagi kita semua. Dan Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Hapunten tina sanes kalapatanana. Akhirul da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Hani Harun Zailani yang telah panjang lebar memberikan tausiahnya beliau sesuai tema kita malam ini, yaitu tentang hakikat cinta. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir di majelis yang mulia ini, kepada saudara-saudara kita juga, teman-teman kita yang nonton di channel YouTube-nya Pemuda Pemudi, kami ucapkan terima kasih banyak. Mungkin acara pada malam hari ini kami cukupkan sekian. Mari kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sakitu wae panginten disimkuring selaku panitia sareng pembawa acara berjalan aja acara. Atur nuhun pisan sakali kasadayana anu tos ngiringan berpartisipasi dina jalan aya acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.